Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Heruka Ahmad Milareva dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Saya dari kelompok KKN UNS 318 lokasi Wonogiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman obat sebagai alternatif untuk meningkatkan imun di masa pandemi COVID-19. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 sampai saat ini masih belum selesai. Bahkan kasus positif terus meningkat. Per tanggal 8 Agustus tahun 2021, jumlah kasus positif COVID-19 yang ada di Indonesia mencapai 3,6 juta orang. COVID-19 tentu memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Salah satu contohnya dalam bidang kesehatan. Pengaruh pandemi COVID-19 dalam bidang kesehatan yaitu tingkat kesehatan yang menurun karena banyaknya orang yang terpapar COVID-19. Selain itu, banyaknya masyarakat yang stres karena khawatir dan takut tertular virus corona sehingga membuat sistem imun semakin menurun. Lalu, bagaimana cara kita agar imun kita tetap kuat sehingga kita dapat terus beraktivitas? Tentu kita harus rajin dengan olahraga, berjemur di pagi hari, tidur dengan waktu yang cukup, mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengkonsumsi multivitamin. Selain itu, kita bisa loh mengkonsumsi tanaman obat yang ada di sekeliling rumah kita. Tetapi, apa itu tanaman obat? Tanaman obat adalah tanaman khusus yang berkhasiat sebagai obat. Biasanya di lingkungan pedesaan setiap rumah memiliki tanaman-tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pengobatan herbal atau biasa yang kita kenal sebagai apotek hidup. Tanaman-tanaman obat yang ada di perumahan antara lain lidah buaya, sirih, mangkokan, dan lain-lain. Ada 5 jenis tanaman obat sebagai alternatif untuk meningkatkan imun di masa pandemi COVID-19. Jahe, kencur, kunyit, serai, dan meniran. Yang pertama adalah jahe dengan nama latin Ginger officinale. Jahe sendiri memiliki banyak sekali khasiat, mulai dari memperkuat sistem imun, menangkal infeksi bakteri dan virus, meredakan sakit otot, anti penuaan dan kanker, menurunkan glukosa dan sampai kolesterol, mengatasi masalah pencernaan, dan masih banyak lagi. Kedua yaitu adalah kencur dengan nama latin Kaempferia galaga. Dengan memiliki khasiat yaitu mencegah kanker, mengobati batuk dan flu, menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, meredakan nyeri dan peradangan, menangkal radikal bebas, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga adalah kunyit dengan nama latin Curcuma domestica. Kunyit sendiri memiliki khasiat yaitu meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, mencegah diabetes, mencegah kanker, mencegah penyakit jantung, mengurangi depresi, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat adalah serai dengan nama lain Cymbopogon citratus. Serai memiliki banyak khasiat, mulai dari mengandung antioksidan, melancarkan pencernaan, mencegah naiknya kolesterol, anti peradangan, mengurangi risiko kanker, mengatasi tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu adalah meniran dengan nama latin Phyllanthus niruri. Mungkin teman-teman pernah melihat atau pernah menjumpai tanaman meniran di pinggir jalan ataupun di pekarangan rumah. Meniran sendiri merupakan tanaman liar atau gulma yang biasa mengganggu tanaman rumah kita. Dan biasanya meniran ini akan muncul banyak ketika saat musim hujan. Walaupun meniran ini sebagai tanaman gulma, tetapi meniran ini memiliki banyak sekali khasiat, yaitu mulai dari mencegah batu ginjal, mencegah virus, mencegah peradangan, mengatasi diabetes, mencegah kanker, dan masih banyak lagi. Dengan lahan yang sempit, sebenarnya kita bisa loh menanam tanaman obat di rumah kita. Manfaat menanam
tanaman obat di rumah kita. Mulai dari pencegahan penyakit, membentuk lingkungan yang sejuk, memiliki nilai keindahan, sebagai obat alami keluarga, murah dan mudah didapatkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara menanam dari salah satu tanaman obat yang sudah saya jelaskan, yaitu tanaman jahe. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menanam tanaman jahe, yang pertama adalah bibit jahe. Bibit jahe yang saya gunakan di sini adalah bibit jahe yang ada tunasnya. Ini merupakan cara instan apabila teman-teman ingin menanam tanaman jahe. Lalu yang kedua adalah media tanam yang memiliki komposisi tanah, pupuk kandang, dan ampas kapuk. Lalu yang ketiga ada polybag sebagai tempat untuk menanam tanaman jahe. Berikut langkah menanam tanaman jahe. Langkah-langkah untuk menanam tanaman jahe yang pertama adalah kita masukkan media tanam ke dalam polybag. Langkah kedua yaitu melubangi media tanam dengan kedalaman 3 hingga 7 cm dan memasukkan bibit jahe tersebut. Langkah ketiga adalah perawatan. Perawatan tanaman jahe yaitu dengan melakukan penyiraman tanaman 1 kali 1 hari, yaitu pada sore hari. Selain itu, dengan melakukan pembersihan gulma apabila terdapat gulma di sekeliling tanaman tersebut. Nantinya tanaman jahe akan panen pada saat usia 8 hingga 12 bulan. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.